Intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat online semua. Kembali lagi nih bersama kami kelompok 129 KKNDR UINSU. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Masih seputar keadaan yang masih hangat-hangatnya untuk dibahas saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Kali ini kami mau berbagi informasi nih tentang penyebab, gejala, dan dampak dari COVID-19. Di video sebelumnya, kami sudah membahas mengenai apa sih COVID-19 itu. Bagi yang belum atau yang ingin melihat video tersebut, bisa langsung cek linknya yang ada di deskripsi video ini. Oke, langsung saja yuk kita bahas. Di video sebelumnya, kita udah tahu ya apa itu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit akibat suatu coronavirus baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi pada manusia. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang ditemukan pada hewan dan manusia yang menginfeksi sistem pernafasan. Nah, sekarang apa penyebab COVID-19? Pada sebagian besar kasus, COVID-19 hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, seperti yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Karena mudah menular, COVID-19 juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Jangan anggap sepele pandemi ini loh. Setidaknya kita hargai para tenaga medis yang sudah berjuang menjadi garda terdepan untuk situasi krisis seperti sekarang ini, oke? Lalu, gimana gejala COVID-19? Pada umumnya, COVID-19 menyebabkan gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan sampai berdarah, sesak nafas dan nyeri di dada. Gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam dengan suhu tubuh di atas 30 derajat Celcius, batuk kering, sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi COVID-19, meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, ruam di kulit. Gejala-gejala tersebut umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar COVID-19. Yang perlu diketahui, dampak dari COVID-19 dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek kesehatan. Pada aspek kesehatan, tentu saja kita ketahui bahwa yang namanya penyakit pasti berhubungan dengan kesehatan manusia. Sejumlah pasien positif terinteraksi virus corona atau COVID-19 di Indonesia kian semakin meningkat. Sampai tanggal 20 Juli 2020 sudah tercatat pasien positif ada 88.214 kasus dan 46.977 sembuh dan 4.239 orang meninggal. Kasus pandemi COVID-19 sudah tersebar di 34 provinsi yang ada di Indonesia. 2. Aspek pendidikan. Pada sektor pendidikan sangat terasa dampak pandemi corona ini.
Pemerintah sudah menghimbau untuk para pendidik dan juga untuk para peserta didik agar dapat belajar dari rumah semasa pandemi virus ini dengan menggunakan berbasis online. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Karim menerbitkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa Faruqa Coronavirus Disease. Salah satu pokok penting dalam edaran ini adalah keputusan pembatalan ujian nasional dan juga ujian kompetensi kejuruan tahun 2020 pada tingkat SMK. Namun, ancaman atau krisis yang sedang dihadapi saat ini tidak sepenuhnya buruk bagi pendidikan. Sebaliknya, ia justru bisa memotivasi sekolah untuk menjadi lebih baik di masa depan. Contohnya, banyak sekolah yang pada akhirnya melakukan transformasi digital dengan menggunakan aplikasi berbasis web untuk memudahkan proses pembelajaran, rapat, dan koordinasi manajerial ketika harus bekerja dari rumah. 3. Aspek ekonomi. Pada sektor ekonomi, terlihat dampak corona dengan banyaknya roda bisnis yang tidak bisa berjalan normal serta mengalami penurunan pendapatan, yang mana berkurangnya produktivitas kerja dan pengurangan ekspor sekaligus kenaikan impor yang berimplikasi pada berkurangnya pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi rakyat Indonesia menjadi di bawah 5% atau hanya sekitar 2,5%. Lambatnya pertumbuhan ekonomi di tengah COVID-19 ditandai dengan kondisi lingkungan eksternal dan melemahnya permintaan dalam negeri serta menurunnya sentimen bisnis dan konsumen. 4. Aspek sosial dan keagamaan. Aspek kegiatan bersosial antar masyarakat serta kegiatan beribadah juga mengalami gangguan tentunya, yang mana masyarakat juga mengurung diri di rumah dan menghindari tempat keramaian, dan bahkan pelaksanaan ibadah haji dan umroh terancam tidak dapat dilaksanakan. Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan Fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi pandemi COVID-19. Dan juga masjid-masjid ditutup dari sholat Jumat dan juga sholat berjamaah mengikuti fatwa MUI. Dengan hal yang sama juga terjadi untuk umat agama lainnya yang mengalami hambatan dalam melakukan ibadah. Sekian informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kita semua. Selalu jaga kesehatan dan patuhi arahan pemerintah untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan share video ini juga, biar ilmunya bisa dibagi pada banyak orang. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thanks for watching guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.